Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna ya talibat? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ya ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Jazakillah khair ala soal. Terima kasih sudah bertanya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ahkamul istinja wal istijmar. Dan ini masih berkaitan dengan taharah. Ya. Ahkamul istinja wal istijmar. Apa itu ahkam? Ada yang tahu ahkam? Apa artinya hukum? Aturan. Ya, apa artinya aturan? Yang dia perintahkan dan ya luar biasa, benar sekali, betul sekali. Maqtadahu syari' atau khitabus syari' ala af'alil mukallafin talaban kana aw takhiran aw wad'an. Jadi memang hukum itu berarti seruan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an atau di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seruan ini mengandung apa? Tuntutan. Paham? Tuntutan ini baik berupa keharusan atau tidak harus, atau takhir ini bolehnya kita memilih untuk tidak melakukannya. Seperti apa? Makan apel, ya kan, kita boleh memilih kan, karena itu mubah. Awad'an, sesuatu yang Allah tetapkan di luar ahkam al-khamsah, ya, di luar hukum yang 5. Contohnya seperti apa? Sebab ya seseorang itu dibolehkan mengqashar salatnya ya dalam perjalanan, itu sebabnya. Atau mawani, seorang yang menghalangi sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan salat, seperti kalian ya kan, wanita terhalang melakukan salat karena haidah ya kan. Nah, atau syurut. Ya, syurut ini bagian dari wad'un yang Allah tetapkan. Ya, syarat sah salat yaitu berwudu. Itulah arti dari ahkam, panjang sekali ya kan. Nah, tetapi intinya ahkam itu adalah hukum-hukum. Ya. Istinja, hukum-hukum seputar istinja dan istijmar. Nanti insya Allah akan dijelaskan apa itu istinja dan istijmar. Nah, sebelum kita masuk kepada definisi atau pengertian dari istinja dan istijmar, adakah yang tahu yang dimaksudkan dengan istinja dan istijmar itu apa? Istinja itu cebok, benar sekali. Itu adalah jawaban yang singkat, padat dan jelas. Iya benar ya. Istinja itu adalah cebok. Tetapi istinja ini lebih dari sekedar cebok ya. Karena istinja ini memiliki arti tidak hanya cebok menggunakan air, tetapi juga cebok menggunakan batu, tisu, sama daun. Artinya istinja lebih umum ya. Kita membersihkan bekas kotoran yang keluar dari 2 jalur itu dengan air, batu, tisu atau daun. Luar biasa. Sedangkan istijmar apa? Membersihkan ya bekas yang keluar dari 2 jalur itu dengan apa? Batu, tisu dan daun. Dia lebih khusus. Tidak kita katakan seseorang yang membersihkan bekas kotorannya dengan air kita sebut sebagai istijmar. Salah. Ya. Kita katakan orang yang membersihkan bekas kotoran dengan batu, tisu atau daun adalah istijmar. Tapi kita katakan dia membersihkan bekas kotorannya dengan batu, maka dia istinja. Benar ya. Karena istinja lebih umum dan istijmar lebih khusus kalau istijmar. Ya. Naam ta'rifuhuma. Pengertian dari keduanya.
Sahih. Nah, coba dibaca Ananda kelas 10B ya. 10B. Ananda Anya. Ada Anya. Anya atau Anya? Anya. Naam, Anya Aisyah. Aisyah. Ishhada. Itu kalau orang Arab nanya, ishhada. Apa ini? Ishhad. Naam. Tafadhal dibaca. Ya, al-istinja'u. Enggak apa-apa. Iya, cuma salah satu ya. Izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma'i. Masyaallah. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Hah, enggak dengar? Masyaallah benar. Yang Ustaz bilang tadi. Oh, kecepatan. Al istinja'u izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma'i. Ini kayak Ustadz boncengin istri Ustadz naik kereta 60 sampai 70. Bang, kencang kali, pelankan sedikit. Ustadz pelankan sampai 10 km per jam. Yang benar lama nih, bercanda aja. Katanya pelankan, ya pelankan. Ya, begitulah seluruh wanita ya kan. Semuanya salah. Awak kencang salah, awak pelan salah, ya kan? Oke, coba diterjemahkan. Kita tes ya. Biasanya ada yang ini nih, pintar yang udah kajinya sudah dalam. Rahimah. Ada Rahimah? Nah, Rahimah itu yang penuh kasih sayang, Masya Allah. Ya, kalau jadi ibu berarti kasih sayang sama anaknya. Ya, kalau anaknya salah dicubit. Karena udah kesel dia. Nah, tafadhal ya Rahimah. Coba diterjemahkan. Izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma. Bilma maun yang kalian minum. Iya. Jadi izalah itu benar membersihkan, intinya membersihkan. Tapi untuk kalimat ini izalah itu kayak ini ada tulisan sinonimnya. Izalah udah kita belajar. Betul sekali, menghilangkan. Karena arti izalah itu memang menghilangkan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ya tentang apa? Tentang pengertian thaharah, raf'ul hadathi wa izalatun najasah. Diingat ya. Menghilangkan asar. No. Iya, bekas luar biasa. Bekas al-kharij. Yang keluar. Oke. Jadi menghilangkan bekas yang keluar minas sabila ini. Dari sabila ini apa? Dua, iya benar sekali. 2 jalur ya. Nah, jangan bilang 2 lubang lah. Ini sekali ya, frontal sekali bahasanya. Bil ma'i dengan air. Oke. Jadi fungsi istinja ini dia menghilangkan bekasnya, bukan menghilangkan kotorannya ya. Paham? Jangan biarkan aja dia tenggelam sendiri di dalam WC itu. Kalau menghilangkan kotoran jangan, tapi menghilangkan bekas. Biasanya kan menempel itu kan. Apalagi kalau encer ya kan. Misalnya aja nih. Nah, yang bekas yang encer itulah yang hilangkan. Atau kalau yang dia padat kan masih bersisa, itu hilangkan. Nah, untuk istinja di dalam buku ini dia katakan apa? Dengan air. Berarti dikhususkannya istinja ini dengan air. Jadi air yang dimaksud adalah air mutlak, air
suci dan mensucikan. Jangan pakai air kopi maksudnya. Jangan. Ya. Dia pengen variasi dalam membersihkan kan? Kayak mana ya pakai kopi ya, jangan ya. Mubazir ya, israf. Jadi air di sinilah ma'ut tahur, air suci dan mensucikan. Al-istijmar, coba dibaca Ananda Rania Azizah. Nah, tafadhali dibaca Al-istijmar. Masya Allah, benar semuanya. Izalatu atharil khariji minas sabilaini bi ghairil ma'i kal ahjari wal manadili. Ya. Coba diterjemahkan Ananda Azkia Rahmah. Daring. Mahfuzah Fatimah ada? Daring. Ada? Naam. Tafadhali. Terjemahkan al-istijmar huwa izalatu ataril khariji minas sabilaini bi ghairil ma'i kal ahjari wal manadili. Naam, tafadhali. Cuma sedikit aja ya yang dia yang dia cari kata-katanya, yang gharib. Tafadhali. Mengangkat kotoran. Bukan mengangkat, menghilangkan ya. Menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari dua jalur dengan selain air. Betul. Kal ahjar, tahu ahjar? Betul. Manadil. Apa manadil? Benar sekali, tisu. Betul ya? Menghilangkan bekas yang keluar yaitu kotoran minas sabila ini dari dua jalur yaitu dua lubang seperti disebutkan kawan kalian. Bi ghairil ma, tanpa air. Berarti kalau tanpa air contohnya seperti apa? Dengan batu dan tisu. Tisu ini yang sekarang ya. Kalau dulu itu dengan daun. Maka tisu itu adalah kiasan dari fungsi daun. Paham? Tapi boleh juga kita tambahkan wal auraq. Boleh juga ya. Boleh ditambahkan kal auraq. Boleh ditambahkan kal auraq. Wal auraq. Wal auraq. Iya, wal auraq. Atau daun. Iya, artinya daun. Manadil ini dimasukkan ke sini supaya mudah kita memahaminya ya. Manadil tisu, karena memang sekarang orang membersihkan bekas kotoran dengan apa? Dengan tisu, seperti misalnya di pesawat atau orang-orang Eropa melakukannya. Jadi selain dengan air, kita juga diperbolehkan, disyariatkan ya, untuk menghilangkan bekas najis ya, atau bekas kotoran yang keluar dari dua jalur itu menggunakan batu, tisu dan daun ya. Nah, maka jika misalnya ini sebuah batu, ini tempat keluarnya kotoran, digesek aja. Dah. Hah? Allahu a'lam bissawab. Ya pelan-pelan aja lah, jangan keras sekali ya kan. Wah. Dan dalam beberapa penjelasan mengenai ini, dia menggunakan 3 batu minimal ya. Jadi ambil 3 batu, digesek. Sebagian penjelasan juga, jika kita masih menemukan ruang di batu ini, batu yang satu tadi, masih ada ruang yang bisa kita gunakan untuk membersihkan, maka boleh. Habis itu dibuang, ambil lagi satu. Yang penting minimal 3 batu. Atau begitu juga dengan tisu. Mungkin nggak cukup satu tisu, bisa diambil lagi tisu yang lainnya sampai ya kalian merasa itu bersih. Paham ya? Paham? Ini dilakukan ya. Mungkin bagi keadaan yang kekurangan air ya.
Misalnya air yang dia punya atau yang di masyarakat punya itu hanya bisa untuk apa? Kebutuhan konsumsi, ya. Maka jika itu digunakan untuk mandi, untuk membersihkan bekas kotoran, khawatir airnya habis dan mereka mati kehausan. Kan ini terjadi di apa? Di Ethiopia misalnya, ya kan, di Sudan, yang mereka memang sedikit airnya. Pokoknya umumnya Afrika. Paham ya? Ada yang pernah ke Afrika? Belum. Ada yang pengen ke Afrika? Kenapa enggak? Di Afrika itu enak loh. Katakan Ustaz, kan Ustaz sekamar sama orang Afrika, orang Senegal. Iya, kan? Iya kan di kampus kan memang begitu. Kita sekamar sama orang Amerika, sekamar sama orang Senegal, orang Chinese, orang apa? Kenapa? Oh, Antuna lihat video itu pasti ya? Video film, video itu ya, prank-prank itu ya? Nggak tahu Ustaz. Tapi WC di Jamiah itu WC jongkok, bukan duduk. Sebagian ada juga WC duduk. Allah alam, Ustaz nggak pernah ngetes mereka, kamu bisa jongkok atau enggak? Gitu ya. Jadi pernah juga terjadi keadaan di mana para sahabat di Masjid Quba, di sekitar Masjid Quba, namanya masyarakat Quba. Mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini turun untuk memuji masyarakat yang tinggal di masjid sekitar Quba. Kenapa? Karena mereka melakukan dalam satu satu perbuatan, maksudnya dalam satu keadaan mereka sedang buang hajat, mereka melakukan dua cara membersihkan bekas kotoran itu, yaitu istijmar dan istinja. Padahal kita cukup sebenarnya untuk melakukan istinja atau istijmar, kita pilih keduanya. Tapi masyarakat Kuba ini mereka melakukan istijmar dengan batu, lalu setelah itu mereka istinja dengan air. Di situ Allah Subhanahu wa taala puji perbuatan mereka. Ya. Dan hanya penduduk Kuba yang melakukan itu. Dan ayat itu turun untuk memuji masyarakat Kuba. Disebabkan dan didasari oleh itu, maka ujian praktek kita adalah al-istijmar. Tapi di rumah masing-masing, nggak di sini lah. Aduh, Antuna gimana ini? Istijmarnya di rumah ya. Jadi nanti penilaian iya, paham-paham aja kan, udah usah praktekkan. Udah usah kasih contoh. Dengan batu ya, bukan dengan tisu. Paham? Misalnya ini apa? Enggak usah bawa ininya, buktinya enggak usah bawa. Koleksi sendiri, koleksi. Ya, dipajang. Ini bekas praktek saya ya, praktek istijmar. Jadi prakteknya itu minggu depan saya tanyalah sekalian ujian ulangan harian. Nanti saya catat yang sudah melakukannya, Ustaz kasih nilai 100 nanti. Ya kalau gitu orang semua pada bilang apa? Iya. Dia kan asim, berdosa kalau misalnya dia hanya mengaku. Itu kan rugi di dia, bukan di Ustaz. Maka kembali kepada dia, apakah dia mau berdosa selamanya, ya kan? Dengan dia berbohong, nah itu urusan di. Enggak, kita ingin batu. Enggak tisu, batu. Kenapa batu? Karena batu inilah yang menjadi pujian Allah terhadap. Habis itu diistinja, paham ya? Setelah diistijmar, ambil 3 batu. Misalnya Ustaz di rumah saya nggak ada batu. Nah, nanti ini pulang, bilang sama bapaknya, Pak, kita mampir ke Panglong ya Pak. Mampir Panglong ngapain? Beli batu. Untuk apa? Mau bangun rumah? Enggak Pak. Adalah. Nah, bilang aja adalah, ya kan gitu. Nanti kamu bilang, orang tuanya minta penjelasan, pusing lagi nanti kalian. Ya. Jadi 3 batu aja ya, karena dalam beberapa penjelasan cukup dengan 3 batu. Enggak, setelah itu air. Batunya tuh
Iya, yang mulus, benar. Jangan batu bata ya. Aduh, pintar kali lah itu manusia pokoknya. Kalau dia pikir itu batu bata atau batu kerikil, aduh kacau kali. Batu yang biasa itu loh, yang halus. Antum tahu batu gilingan? Iya. Jangan yang bekas gilingan lah, pedas. Aduh. Tapi yang lebih kecil dari itu, paham ya? Mungkin setengah dari, kan kalau batu giling kan agak besar. Yang setengahnya itu ambil 3, mungkin dikasih gratis itu sama abang panglongnya. Atau kalian cari aja di depan ini, banyak kok. Jadi pokoknya setelah kalian membuang kotoran kalian, bekas kotoran itu yang masih menempel di 2 jalur ya. Nah, itu yang di istijmar. Ini kita ingin menerapkan syariat. Ini bukan suatu yang yang hal yang jorok atau hal yang buruk, enggak ya. Karena Allah puji penduduk Kuba karena mereka melakukan istijmar dan istinja. Ya. Artinya kita perlu mengetahui bagaimana cara istijmar. Karena kita nggak tahu keadaan. Bisa jadi antuna nanti berada di suatu perjalanan atau suatu daerah yang memang tidak ada air, antuna bingung. Dengan antuna pernah melakukan praktek ini, antuna ingat slow aja, nggak nggak panik gitu. Itu ya. Iya, Nazwi, tafadhol. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi prakteknya di rumah adalah istijmar menggunakan 3 batu, lalu nanti istinja disiram dengan air. Batu yang tadi masukkan ke plastik, buang. Disimpan. Nggak usah. Nanti kalau sama orang digunain lagi gimana? Iya, makanya diplastikin. Disiram aja dong, Ustaz. Plastikin. Boleh disiram, nggak apa-apa. Itu terserah anti. Ya, terserah anti ya. Paham ya? 3 kali menggunakan 3 batu. Apa yang sekali aja? Sekali aja. Nggak usah yang susah-susah. Insya Allah itu cukup, insya Allah. Jadi nilai praktek ya. Jadi istijmar menggunakan 3 batu digesek, 1 ambil lagi batu digesek, pelan-pelan aja, jangan. Wah, itu luka lah. Pelan aja. Udah. Setelah selesai 3 batu baru istinja dengan air. Paham insya Allah ya? Terserah. Terserah ya, mau BAB mau BAK, terserah ya. Oke ya, insya Allah ya. Insya Allah mudah, nggak ada yang susah insya Allah. Nah, min khilalit ta'rifaini, kita lanjutkan. Min khilalit ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja'i wal istijmari huwa. Min khilalit ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja'i wal istijmari huwa. Nah, melalui definisi ya, 2 definisi yang tadi, maka muncul perbedaan atau kita temukan perbedaan antara istinja dan istijmar. Nah, silakan ditulis ya apa perbedaannya. Singkat saja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Satu aja, masing-masing satu perbedaan. Oke ya. Coba Ananda. Fahrun Nisa ada, Fahrun Nisa. Ada? Nah, Fahrun Nisa, tafadhali. Apa jawabannya kira-kira? Ya.
Ya, luar biasa. Intinya adalah bilma sama bi ghairil ma insyaallah cukup ya. Jadi kalau misalnya anti jawab, misalnya di UAS ya ada pertanyaan ini, istinja bilma, istijmar bi ghairil ma, itu sudah benar. Insyaallah. Kalau misalnya di UAS nanti ada pertanyaan ini, apa perbedaan antara istinja dan istijmar? Bilma bi ghairil ma, itu insyaallah sudah benar. Kalau di UAS nggak boleh. Di UAS harus pakai bahasa Arab. Kan masih lama ujian kan? Ujian ulangan harian. UAS kan masih lama. UAS ini aja nanti Ustaz kabarin besok minggu depan. Setelah ulangan. Ulangan hariannya nggak boleh nengok buku. Nggak boleh dong. Kalau nengok buku namanya bukan ulangan harian. Apa? Bahasa Arab juga bahasa Arab. Ulangan hariannya tentang fikih. Oke ya. Al-hikmatu min masyru'iyyatihima. Kita sampai 10.15 ya. Al-hikmatu min masyru'iyyatihima. Min masyru'iyyatihima. Hikmahnya arti apa? Pelajaran, faidah dari disyariatkannya dua cara bersuci, yaitu istinja dan istijmar. Ya, faidah atau pelajaran dari yang disyariatkan, dari dua yang disyariatkan, yaitu istijmar dan istinja. Syuri'al istinja'u wal istijmar li hikamin muta'addidatin. Syuri'al istinja'u wal istijmaru li hikamin muta'addidatin. Disyariatkannya istinja dan istijmar li hikamin muta'addidatin. Karena banyak hikmah. Atau karena banyak pelajaran atau banyak fawaid, faidah. Bita'awuni ma'a zumala'i aktubu talatan minha. Bita'awuni ma'a zumala'i aktubu talatan minha. Bita'awun apa arti ta'awun? Ya, bekerja sama, saling tolong menolong dengan teman saya. Aktubu, saya menulis talatan, 3 minha di antaranya. Menuliskan 3 apa? 3 faidah, 3 hikmah atau 3 pelajaran. Maksudnya gini, kenapa disyariatkannya kita melakukan kurban, ya kan? Kurban. Kenapa disyariatkan itu? Pertama, yaitu tadi, untuk kita melakukan takarrub kepada Allah. Dia bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu selain itu, ya, untuk memberikan atau menyenangkan hati orang-orang miskin yang bisa jadi mereka nggak sanggup membeli daging yang harganya sekilo 120.000, ya kan? Mahal loh itu. Ustadz yang belanja. Iya. Ustadz nggak ngasih Ustadz belanja. Karena di dalamnya ada ikhtilat kan, di pajak Simpang Limun. Tahu Simpang Limun? Nah, Ustadz yang belanja itu seminggu sekali. Biasanya hari Sabtu atau hari Ahad. Belanjanya pagi-pagi enaknya supaya nggak rame kali. Dan masih dapat ikan-ikan yang segar, ya kan?
Tahu lah Ustaz harganya. Semua Ustaz tahu harganya. Oke ya, paham ya? Itu contohnya kenapa disyariatkannya kurban. Karena hikmah itu tadi, supaya kita menyenangkan hati orang miskin, ya kan? Supaya kita apa? Yaitu tadi, tidak pelit terhadap harta kita, ya kan? Ya enggak? Beli HP dia bisa, tapi untuk beli kambing dia enggak bisa mengusahakannya. Karena itu tadi, ya, pelit atau apa. Paham ya? Itu hikmahnya. Nah, kalau di istinja dan istijmar, apa kira-kira hikmahnya? Ini tidak harus dengan dalil ya, paham? Ini kalian pikir kenapa ya kira-kira, kalian renungi. Nah ini belajarnya mencari ini bersama teman-teman katanya. Berarti sebangku aja lah, sama sebangku aja ya. Ada yang nggak punya? Ya Allah dia nggak punya kawan. Mana orangnya? Ya Allah kasihannya nanti ya. Oke, sama siapa nanti? Jangan. Aduh. Oke, samain aja nih. Yang bertiga belakang. Oh, yang depan nanti aja, yang depan nanti. Gabung sama itu aja ya. Geser bangkunya, geser ke tengah. Ke tengah mereka. Oke, silakan dikerjakan. 3. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab diutamakan. 3 aja, 3. Sesuai yang di buku kan? Tadi 3 kan di buku kalian. Nah. Oke, bekerja sama ya dan berpikir bersama. Direnungi apa ya kira-kira ya pelajarannya ya. Kenapa ya? Dia tidak ada hubungannya dengan dalil ya, nggak ada hubungannya dengan dalil. Oke, sudah ada yang dapat? Oke, kita tes ya. Ada yang sudah siap? Udah siap? 6, tafadhol. Ya, coba, tafadhol.
Silakan dibaca. Kita terbiasa melakukan yang sebelumnya diterima di saat keadaan darurat. Iya, betul sekali. Jadi keadaan darurat membolehkan kita melakukan istinja dengan batu. Ya. Walaupun misalnya darurat di sini baik karena nggak ada air atau apa? Atau tidak bisa terkena air, paham ya? Misalnya karena dia sakit, kalau terkena air maka itu berbahaya bagi kulitnya atau apanya. Misalnya ini, paham ya insyaallah ya? Nah, selanjutnya ada lagi? Menghemat air. Memanfaatkan batu dan daun. Ya, itu bagian dari hikmah, benar sekali ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan air untuk membersihkan sesuatu dari kotoran, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan lain dari itu seperti batu. Luar biasa. Kalau menghemat air tergantung ya. Kalau menghemat airnya banyak tidak dikatakan itu hikmah. Enggak ya, enggak boleh. Nah, yang kayak Ustaz ceritakan tadi, misalnya airnya hanya cukup untuk apa? Untuk minum. Nah, mumtazah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Ya, jika tidak menemukan air, benar sekali. Ya. Ini biasa terjadi mungkin kalau kita melakukan perjalanan yang daerahnya seperti padang pasir misalnya, padang pasir. Atau juga bisa kita katakan dia melakukan perjalanan yang kira-kira ke daerah seperti itu, tapi dia sekadar membawa air yang sedikit di kantongnya misalnya. Karena memang di daerah yang seperti itu kita tidak akan menemukan air. Berbeda dengan di Indonesia. Insya Allah di Indonesia air melimpah insya Allah. Selain itu ada apa itu? Ya, artinya kita harus membersihkan bekas kotoran itu supaya apa? Supaya tidak terkena pakaian yang bersih, benar sekali ya, yang suci, yang kita bawa sholat, atau tidak mengganggu orang lain. Bayangkan aja kalau kalian tidak membersihkan BAB kalian, ya langsung masuk kelas. Nah, ini bau apa nih kata kawan-kawannya kan? Nah, dikira orang belak celana dia. Rupanya masih ada yang pernah belak celana di sini. Ustaz dulu pernah punya kawan ya. Punya kawan SD ya, dia berak celana nggak berani kamar mandi dia. Nah, ada yang lain kira-kira di luar yang dijawab kalian? 6. Benar sekali, ini juga bagian dari hikmah atau pelajaran ya. Bahwasanya Allah mencintai orang yang melakukan ya dua macam cara dalam membersihkan bekas kotoran, yaitu istijmar dan istinja. Artinya perbuatan seperti ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita lebih memilih hal yang seperti itu. Mana yang Allah lebih cintai, mana yang Allah lebih sukai. Nah, selain yang itu ada? Nah, silakan. Yang enggak sama, kira-kira yang enggak sama, ada enggak? Iya, dipuji ya. Ya, selain dicintai juga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali ya. Karena kita berharap tidak hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi pujian dari Allah untuk kita, sebagaimana pujian Allah kepada orang-orang yang wukuf di Arafah ketika haji. Walaupun badan mereka penuh dengan keringat, daki, kotor karena debu di Arafah, tetapi Allah puji mereka ya, di kalangan para malaikat. Benar sekali, luar biasa. Ada yang lain?
Ya benar. Jadi istinja dan istijmar merupakan ibadah, betul sekali ya. Istinja dan istijmar bagian dari ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena kita diperintahkan, luar biasa. Ya, ini tidak ada kita bahas tadi ini mengenai bahwasanya istinja dan istijmar adalah ibadah. Ya, istinja dan istijmar adalah ibadah. Karena ibadah yang dilakukan itu maka Allah memuji kita. Nah, ada yang lain? Sama ya, oke. Ada yang memiliki hal yang lain selain yang dijawab kawan kalian? Yang berbeda? Ada nggak? Ada? Coba kira-kira. Ada nggak? Oke. Istinja dan istijmar ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat itu tidak hanya berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seperti makanan, hewan yang Allah tundukkan untuk kita kendarai atau untuk kita sembelih, ayam kan. Bayangkan aja kalau ayam nggak mau tunduk sama kita, ya kan? Ngomong dia, kok sembelih aku kan gitu. Gawat dia nanti. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita solusi dari bekas kotoran yang keluar dari dua jalur itu. Yaitu dengan apa? Kita membersihkannya baik dengan air atau batu, tisu dan daun. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk perhatian Islam kepada umatnya. Maka beruntunglah kita yang berada di agama ini, dan kalian harus bangga, ya, harus bangga beragama Islam, ya. Harus bangga kalian menutup aurat kalian, harus bangga. Walaupun lebih banyak wanita yang tidak menutup auratnya, ya, di miliaran manusia di permukaan bumi ini. Ada berapa jumlah manusia di permukaan bumi? 7 miliar sampai 8 miliar. Kalau kalian buka Google. Yang muslim berapa miliar? Gak sampai 2 miliar. Gak sampai 2 miliar yang muslim. Maka lebih banyak yang apa? Yang kafir, yang tidak menutup auratnya daripada yang menutup auratnya. Maka walaupun keadaannya seperti itu, kita tetap harus bangga. Dan itu bagian dari apa? Cara Islam menghormati kalian, mengangkat martabat kalian yang dulunya dihinakan oleh orang-orang kafir. Paham ya, insyaallah ya? Nah, di luar topik ini, kalian tahu nggak bahwasannya kalian ini adalah kabar buruk bagi orang-orang kufar Quraisy dahulu, ya. Di era jahiliyah, kalian ini adalah kabar buruk bagi mereka. Iya, para wanita itu kabar buruk. Tetapi setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza busyira ahaduhum bil unta. Allah katakan jika diberikan kabar gembira kepada orang-orang Arab jahiliyah yang masih kafir dengan lahirnya seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah ayahnya itu memerah, menghitam karena saking kesel dan marahnya. Kenapa? Anakku perempuan. Ya. Maka orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau dia punya anak perempuan, pilihan mereka cuma 2. Saya kurung anak saya pasung di rumah, tidak boleh keluar, atau saya kubur hidup-hidup. Lalu mereka juga mengatakan, saya kubur hidup-hidup langsung setelah lahir atau ketika dia sudah mulai bisa berbicara. Bayangkan coba, saking apa kabar buruknya perempuan saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghapus hal seperti itu. Maka yang pertama kali banyak masuk Islam itu selain orang miskin adalah para wanita. Tetapi kalian juga nanti di akhirat yang paling banyak masuk neraka. Apa? Ya begitulah, itulah jahiliyahnya mereka. Jadi jahiliyahnya orang Arab jahiliyah itu bukan bodoh dalam masalah dunia, paham? Tapi masalah moral, akhlak.
Kalau dikatakan secara akal, masya Allah, ya orang-orang Arab jahiliyah itu mereka melakukan perdagangan bisnis internasional dari Mekah, Madinah sampai ke Syam loh, Suriah sekarang, Damaskus, Irak. Jadi mereka bukan bodoh secara akal tapi secara moral, kan gak masuk akal kan? Padahal istrinya siapa? Perempuan, mamaknya perempuan. Gimana ceritanya anak yang lahir dari istrinya perempuan dia kubur hidup-hidup? Baik dia kubur langsung setelah lahir atau kalau sudah bisa ngomong. Kenapa kalau udah bisa ngomong? Karena anak perempuan yang kalau sudah bisa ngomong dia akan bilang ke orang-orang, ya. Kalau ditanya siapa ayahmu, ya. Oh ayahku ini. Kalau dia jawab maka itu akan disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di suku-suku mereka bahwasanya Fulan bin Fulan punya anak perempuan dan dia akan dipermalukan orang tuanya ini. Nah, maka kalau anaknya sudah terdengar bisa ngomong dikubur dia hidup. Maka kalian harus bangga terhadap agama Islam yang telah mengangkat martabat perempuan. Ya insyaallah ya, bertahan ya, jaga diri kalian ya. Jaga diri kalian dari terbukanya aurat dan jaga diri kalian dari SMS masuk atau chat masuk. Assalamualaikum ukhti ya. Jangan dijawab. Jawabnya apa? Ittaqillah. Kalau antum mau bermaksiat, maksiatlah sendiri. Jangan ajak anak-anak. Terima kasih. Langsung blokir. Gitu. Paham ya? Langsung blokir ya. Ada yang diladenin di sini? Ada yang meladeninya? Ada? Jangan ya, jangan. Kalau ada yang mengechat antuna, nomornya nggak jelas, apalagi assalamualaikum ukhti, ya. Tapi kalau ustadz yang ngechat jangan diblokir. Itu biasanya nanya apa? Nanya mana tugas anti, mana ulangan anti itu biasanya. Diblokir pula. Iya, maksudnya kalau misalnya nggak ada kelanjutannya. Kalau ada kelanjutannya ya kayak ustadz nanya mana tugas ulangan nanti, UASnya mana? Ada yang pernah Ustaz tanya? Ada ya? Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Oh iya, ulangan harian, benar sekali. Ulangan harian besok mengenai pertama tentang istinja tadi ya, sampai yang kita pelajari aja. Oke. Lalu sama ahkam qadaul hajah itu aja lah ya. Ahkam qadaul hajah sama ahkam al-istinja wal istijmar itu aja. Kisi-kisinya. Iya, ulangan harian. Jadi ahkam qadail hajah sama ahkam al-istinja wal istijmar itu insyaallah ya. Ulangan hariannya sama ujian prakteknya jangan lupa ya. 3 batu dan sama air setelah itu. Paham ya? Syukran ala ihtimamikunna, semoga Allah mudahkan antuna dalam memahami agama. Dan Ustadz harap di antara antuna ini ada yang memperdalam ilmu agama dan memberikan kontribusi untuk ulunuha. Ya, supaya enggak ada yang bilang ih jorok kan gitu. Siapa yang bilang kemarin tuh? Gitu ya. Namanya belajar fikih ya kan, mau nggak mau kita harus bahas yang seperti itu, oke ya. Maka kalau misalnya yang ngajarnya ustazah lebih asik, gitu ya insyaallah ya. Naam, syukran la itimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.